Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, keluarga besar SSM atau Sedulur Sekampung Musi Banyuasin mengadakan silaturahmi ulang tahun keluarga besar ke-7 di Zilkas Kebon Jambe, Pangkalan Benteng, Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Palembang. Acara kopi darat tersebut dikemas dengan moto SSM membangun budaya kebersamaan. Silaturahmi ke-7 keluarga besar SSM atau Sedulur Sekampung Musi Banyuasin ini dihadiri ratusan anggota lama dan baru baik dari Sumatera Selatan maupun di luar Sumatera yang bertempat di Zilka Kebon Jambe, kawasan Pangkalan Benteng, Talang Betutu, Palembang, Sabtu 23 Juli 2022. Selain mengadakan silaturahmi, acara yang diselenggarakan hampir setiap tahun ini dikemas dengan memberikan bantuan kepada anak yatim, evaluasi dan perencanaan program ke depan, serta meluaskan keanggotaan secara menyeluruh. SSM yang murni tanpa embel-embel politik ini diharapkan dapat mempererat kekeluargaan dan merangkul segala lini dan lapisan masyarakat Muba. Keanggotaan SSM saat ini mencapai 24.610 yang tersebar sampai ke mancanegara seperti kawasan Eropa dan Amerika. Dalam sambutannya, Ketua Panitia Ismet Yunani yang juga Wakil Ketua 1 mengatakan, SSM sudah terbentuk sejak 10 tahun lalu dan secara berkala mengadakan silaturahmi. Adanya yang kekompakannya, secara kerukunannya sudah kelihatan. Mungkin akan lebih baik, lebih berkembang lagi. Sementara itu, Ketua SSM M. Sazili AS mengatakan di grup media sosial dari tahun 2012 lalu dengan jumlah pengikut masyarakat asli keturunan Musi Banyuasin yang bertempat tinggal hingga ke beberapa negara berjumlah 24.000 anggota. Hanya untuk silaturahmi masyarakat Musi Banyuasin. Kami tetap ingin melaksanakan setiap tahun, insya lebih kepada sosial nanti, karena tidak ada politik, tidak ada golongan, murni komunitas ini untuk silaturahmi dan sosial. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, Faza Alvarez, TV One mengabarkan. Anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi Partai Nasdem, Ricky Antoni, memberikan bantuan kepada 3 keluarga yang menjadi korban kebakaran di Desa Laut Tepu, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat pada Jumat 29 Juli 2022 lalu. Inilah wujud nyata kepedulian anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi Partai Nasdem, Ricky Antoni, yang mendatangi lokasi kebakaran di Desa Laut Tepu, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. Sebagai bentuk rasa empati terhadap musibah kebakaran yang terjadi, tokoh pemuda Langkat ini melihat langsung sisa-sisa kebakaran yang terjadi dan juga sempat berdialog dengan warga yang menjadi korban kebakaran dan warga sekitar. Dalam kesempatan tersebut, Ricky Antoni menyerahkan bantuan dalam bentuk uang tunai kepada 3 keluarga yang rumahnya ludes terbakar. Bukan hanya itu, bantuan berupa bahan pangan seperti 15 karung beras, 15 kotak mie instan, dan 15 papan telur ayam juga diberikan kepada korban kebakaran. Ricky berharap dengan adanya bantuan pribadinya dan Partai Nasdem ini dapat meringankan beban keluarga yang menjadi korban kebakaran. Pemberian bantuan ini juga sesuai dengan instruksi Ketua Umum Partai Nasdem agar bertindak cepat dan tanggap membantu warga yang membutuhkan. Dan keberadaan Partai Nasdem memberikan manfaat bagi warga sekitar. Kami meninjau langsung lokasi kebakaran di Kecamatan Salapian ya. Dengan kehadiran kami di sini juga, Partai Nasdem Langkat berharap dapat sedikit membantu meringankan beban daripada keluarga korban rumah kebakaran ini. Kebakaran yang melanda 3 unit rumah warga ini terjadi pada Rabu lalu yang diduga kuat akibat korsleting listrik. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir lebih dari 200 juta rupiah. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Pimpinan Cabang 0215 Keluarga Besar FKPPI Kabupaten Langkat melantik pengurus rayon 021517 Keluarga Besar FKPPI Kecamatan Batang Serangan periode 2022-2025.
Pelantikan pengurus Rayon 021517 Kecamatan Batang Serangan periode 2022-2025 dilaksanakan di lapangan sepak bola Batang Serangan pada 31 Juli 2022. Dengan dilantik langsung oleh Ketua PC 0215 KB FKPPI Kabupaten Langkat, Bambang. Dalam periode kali ini, pengurus Rayon 021517 Kecamatan Batang Serangan dipimpin oleh Sutarno Ginting sebagai Ketua Rayon 021517 KB FKPPI Kecamatan Batang Serangan. Sementara itu, usai dilantik, pengurus Rayon 021517 KB FKPPI Kecamatan Batang Serangan juga melantik pengurus Subrayon di 7 desa dan kelurahan sekecamatan Batang Serangan yang langsung dilantik oleh Ketua Rayon terpilih Sutarno Ginting. Ketua PC 0215 KB FKPPI mengatakan bahwa FKPPI bukanlah ormas preman, namun harus dekat dengan masyarakat. Sebab FKPPI lahir dari TNI dan Polri yang selalu dekat dengan rakyat. Agar dapat membangun Kecamatan Batang Serangan ini bersama pemerintah dan bersama masyarakat, agar FKPPI dapat dicintai masyarakat. Ya, himbauan untuk seluruh anggota FKPPI Kabupaten Langkat sendiri terkait dengan ormas ini bagaimana? Agar kita sebagai ormas FKPPI dapat melindungi dan menjaga masyarakat kita setempat dari ancaman atau dari teror-teror yang dari luar FKPPI. Ya jelas, FKPPI tidak ada premanisme ya Ketua ya? Organisasi FKPPI bukan organisasi premanisme, tapi organisasi kemasyarakatan yang dapat berkecimpung dan bergaul dengan masyarakat, bersatu dengan masyarakat. FKPPI! Ya! Usai pelantikan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dari pengurus dan anggota FKPPI yang hadir serta hiburan tarian tradisional. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Sebagai bentuk kepedulian sosial Partai Nasdem, anggota DPRD Sumatera Utara dari Partai Nasdem, Ricky Antoni, kembali memberikan bantuannya kepada korban kebakaran di Kabupaten Langkat. Minggu siang 7 Agustus 2022, anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi Partai Nasdem, Ricky Antoni, mendatangi lokasi kebakaran 3 unit rumah warga di Desa Rampah, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat. Ia melihat langsung sisa-sisa kebakaran yang terjadi dan juga sempat berdialog dengan warga yang menjadi korban kebakaran serta warga sekitar. Dalam peristiwa kebakaran tersebut, 3 unit rumah warga hangus dan rata dengan tanah. Dalam kesempatan tersebut, Ricky Antoni juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada 3 keluarga yang rumahnya ludes terbakar. Bantuan yang diberikan antara lain uang tunai dan bahan pangan berupa 15 karung beras, 15 kotak mie instan, dan 15 papan telur ayam. Ricky berharap dengan adanya bantuan dari pribadinya dan Partai Nasdem ini dapat meringankan beban keluarga yang menjadi korban kebakaran. Warga menjadi korban kebakaran juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan bantuan yang diberikan oleh Ricky Antoni dan Partai Nasdem. Di mana kami yang kena musibah ini, udah Bapak bantu gitu ya Pak. Terima kasih, Tuhan nanti yang memberkati. Pemberian bantuan ini juga sesuai dengan instruksi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai bentuk kontinuitas Partai Nasdem untuk bertindak cepat dan tanggap membantu warga yang membutuhkan. Dan keberadaan Partai Nasdem memberikan manfaat bagi warga sekitar. Kami hadir ke meninjau lokasi kebakaran daripada warga masyarakat kita di Kecamatan Kutambaru ya, Desa Rampah, Kecamatan Kutambaru, sebagai bentuk kepedulian Partai Nasdem Kabupaten Langkat, yang mana memang wilayah ini masuk dalam wilayah kerja kami, dan tentu harapannya hadirnya kami di sini dapat sedikit meringankan beban para korban rumah terbakar ini, dan juga tentu kita mendoakan agar para keluarga diberi kekuatan untuk menghadapi musibah ini. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan beragendakan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap nota pengantar kepala daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang pengelolaan keuangan daerah. Rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap nota pengantar kepala daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang pengelolaan keuangan daerah berlangsung di gedung DPRD Kota Medan pada Senin 1 Agustus lalu. Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hasim, didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga dan Bahrum Syah, serta anggota DPRD Kota Medan, dan turut dihadiri Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rahman, dan diikuti para pimpinan organisasi perangkat daerah serta camat sekota Medan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan meminta pemerintah Kota Medan untuk membuka akses seluas-luasnya kepada publik agar masyarakat bisa mendapatkan informasi dalam pengelolaan anggaran dan program pembangunan Kota Medan ke depannya. Di mana seiring dengan tuntutan perkembangan di era digitalisasi saat ini dan pengelolaan keuangan daerah sehingga menjadi transparan dan akuntabel, untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan meminta Pemko Medan wajib menyediakan informasi keuangan daerah kepada publik ke depannya. Sebenarnya peraturan daerah tentang pengelolaan daerah di tahun 2009 sudah ada, hanya saja saat ini tidak relevansi lagi, ya, tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, ya, dengan kebijakan pengelolaan keuangan yang harus lebih baik lagi. Jadi kita harapkan nantinya Perda pengelolaan keuangan daerah ini nanti bisa lebih transparantif, ya, lebih akuntabel dan lebih partisipatif. Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Kota Medan juga mengusulkan agar ditambahkan undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta keputusan Menteri Dalam Negeri. Dari Medan, Sumatera Utara, Julfahmi, TV One mengabarkan. Guna adanya payung hukum bagi penyandang disabilitas dan lansia, DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna. Seluruh fraksi pun menyetujui adanya peraturan daerah tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia di Kota Medan. Rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Kota Medan pada Senin 1 Agustus lalu beragendakan pandangan seluruh fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap penjelasan pengusulan DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hashim, dengan didampingi dua wakil Ketua DPRD Kota Medan, yakni Ihwan Ritonga dan Barumsyah, serta anggota DPRD Kota Medan. Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi-fraksi di DPRD Medan menyampaikan dan menyetujui adanya peraturan daerah tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia di Kota Medan. Ketua DPRD Kota Medan, Hashim, mengatakan bahwa saat ini Medan belum ada peraturan daerah tentang perlindungan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. Seluruh fraksi memandang penting aturan tersebut dilaksanakan, khususnya tempat pelayanan publik harus menyediakan ruangan dan tempat bagi disabilitas dan lanjut usia. Sebagaimana pengusulan DPRD Medan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara tahun 2019, jumlah penduduk Kota Medan sebanyak 2.270.894 jiwa, terdapat penyandang disabilitas sebanyak 790 jiwa, serta lanjut usia dan fakir miskin 65.362 jiwa. Jadi artinya ada support, ada dukungan dari semua fraksi-fraksi supaya Ranperda ini nantinya bisa menjadi inisiatif DPRD Medan. Nah, kita mereka melihat sampai hari ini di Medan belum ada perda yang mengatur tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia. Diharapkan adanya peraturan daerah tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia, sehingga mereka dapat merasakan kenyamanan dan fasilitas yang diberikan pemerintah Kota Medan ke depannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Untuk memudahkan penyusunan dan pelaporan anggaran organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Batubara, Bupati Batubara Zahir meluncurkan aplikasi elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau e-Sakip. Peluncuran aplikasi e-Sakip digelar di salah satu hotel di Kota Medan yang dirangkai dalam acara pra-evaluasi Sakip di lingkungan Pemkab Batubara oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Acara yang dihadiri Asisten Deputi Wilayah 1 Kemenpan RB, Ahmad Hasmi, Analis Kebijakan Muda selaku Evaluator Sakip Kemenpan RB, Ais Rajasa, Sekretaris Daerah Sakti Alam Siregar, serta para OPD dan Camat se-Kabupaten Batubara berlangsung dengan lancar. Dalam acara tersebut juga diisi dengan pembacaan Fakta Integritas, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dilanjutkan dengan penandatanganan Fakta Integritas seluruh OPD dan Camat. Acara dilanjutkan dengan penekanan tombol yang menandai launching e-Sakip oleh Bupati Batubara dan pemberian cendera mata kepada tamu Kemenpan RB. Bupati Batubara dalam sambutannya mengatakan bahwa Kabupaten Batubara akan terus berkomitmen dan konsisten mengimplementasikan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sakip guna mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan mensejahterakan masyarakat. Zahir menambahkan saat ini nilai Sakip Batubara belum mencapai hasil yang sesuai dengan visi misi Bupati, sehingga dilakukan pembinaan dalam bentuk pelatihan agar nanti dalam penyusunan Sakip bisa lebih baik. Ya, jadi Batubara itu nilai Sakipnya belum bisa sampai pada kriteria B, ya masih C, CC,
Nah, ternyata masih banyak hal-hal yang dalam pembuatan antara visi misi bupati dengan penjabar yang dibuat oleh dinas ini nggak nyambung terhadap program yang dibuat oleh kabak-kabak yang ada di dinas masing-masing. Nah, sehingga perlu kita melakukan pencerahan, perlu kita melakukan pembinaan dalam bentuk pelatihan, sehingga nanti dalam penyusunan sakip yang dilapor di Menpan RI ini bisa menjadi lebih baik. Dari Batubara, tim TV One mengabarkan. Bupati Batubara, Zahir, menerima langsung penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak Award tahun 2022 untuk kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Penghargaan berupa piagam dan piala diberikan oleh Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Ratna Susianawati di Gedung Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jakarta Pusat pada Jumat 5 Agustus 2022 lalu. Dalam acara tersebut, Bupati Batubara, Zahir, didampingi Kadis Kominfo Edwin Sitorus, Kadis Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Riyadi, serta Kadis Pemberdayaan dan Desa Radiansyah. Di Sumatera Utara ada sebanyak 13 kabupaten kota yang menerima KLA Award tahun 2022 dengan kategori Madya, Pratama, dan Nindya. Zahir mengatakan bahwa penghargaan KLA Award tahun 2022 ini merupakan hasil kerja bersama pemerintah maupun masyarakat. Atas penghargaan tersebut, Zahir berterima kasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia karena telah memberi penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Batubara. Zahir menambahkan nantinya akan terus bekerja keras bersama Provinsi Sumatera Utara sehingga bisa meraih kota layak anak di tingkat madya. Kita dari Kementerian PPA Republik Indonesia ternyata Kabupaten Batubara itu mendapat kategori dan penghargaan dari kementerian menjadi Kabupaten Layak Anak tingkat Pratama. Nah, ini sebenarnya upaya-upaya kita bersama dengan kepala dinas, dengan masyarakat, ya, terutama masyarakat pedesaan di Batubara, bagaimana Batubara bisa menjadi daerah yang melindungi ya anak-anak yang ada di Kabupaten Batubara itu sendiri. Harus kita syukuri bahwa apa yang kita lakukan selama hari ini ternyata dari kementerian itu memberikan perhatian, ya, melihat bagaimana perkembangan pemerintah daerah, terutama Batubara dalam pemenuhan hak anak yang ada di Batubara tahun 2022 ini. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin bersama Badan Pusat Statistik mencanangkan program Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik. Program Desa Cantik ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa yang lebih profesional. Pencanangan Desa Statistik atau Desa Cantik mulai dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang bekerja sama antara pemerintah Musi Banyuasin dengan Badan Pusat Statistik Wilayah Sumatera Selatan. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi yang didampingi oleh JP Sekda Musi Banyuasin, Musni Wijaya, serta beberapa Kepala Dinas dan Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, Zulkifli, bersama-sama membuka pencanangan Desa Cantik dengan pemukulan beduk yang digelar di Gedung Off-Room Pemkab Musi Banyuasin, Rabu 3 Agustus 2022 lalu. Dicanangkannya Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik ini adalah untuk meningkatkan program pembangunan desa yang lebih canggih dan profesional dengan program berbasis data sehingga tepat sasaran. Desa Cantik ini atau Desa Cinta Statistik ini adalah dalam rangka melaksanakan pemerintahan berbasis IT dan akan melaksanakan berbasis elektronik juga, sehingga akan menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien, terutama dalam memberikan layanan data dan layanan kepada masyarakat. Dalam rangka melaksanakan perencanaan pembangunan dan dalam rangka mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan bantuan-bantuan program yang akan diberikan kepada masyarakat supaya bantuan ini tepat by name, by address, by location. Pencanangan Desa Cantik juga sebagai upaya peningkatan sistem birokrasi sehingga lebih ringkas serta efisien dalam menjalankan pembangunan daerah Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Asahan membagikan 10.000 bendera merah putih yang digelar secara nasional dalam gerakan pembagian 10 juta bendera menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Asahan membagikan bendera merah putih secara simbolis kepada ratusan warga yang melintas di Jalan Cokro Aminoto, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Pembagian bendera merah putih ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 pada 17 Agustus mendatang. Surya, Bupati Asahan, mengatakan pembagian bendera merah putih merupakan gerakan 10 juta bendera kepada warga yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Asahan sendiri terdapat sebanyak 10.000 bendera yang akan dibagikan secara gratis dan bertahap di tingkat kecamatan. Pembagian 10 juta bendera kepada masyarakat secara nasional di seluruh Indonesia, dan pada hari ini kita canangkan di Kabupaten Asahan. Kita bagi gratis, ya. Dan ini adalah program dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Odda, yang diturunkan kepada Dirjen Provinsi, Odda Provinsi, dan Kabupaten Kota. Dan pada hari ini kita laksanakan, insya Allah bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, hadir lengkap di Kabupaten Asahan. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ada Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pengadilan Negeri, dan Lanal lengkap. Jadi forum koordinasi lengkap mencanangkan pembagian 10 juta bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-77. Ya. Untuk Kabupaten Asahan ada berapa dibagikan Pak? Sampai kapan dipasang Pak? Kita Kabupaten Asahan 10.000 bendera, dan nanti mulai hari ini sampai tanggal 30 kita minta kecamatan-kecamatan mencanangkan hal yang sama. Ya. Pemerintah Kabupaten Asahan mengimbau warga agar mulai menaikkan bendera merah putih pada tanggal 1 Agustus hingga 31 Agustus mendatang sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan pahlawan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Menurung, TV One mengabarkan. 41 usaha kecil menengah mitra binaan PT Jasa Raharja mengikuti pendidikan kilat program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman inovasi, pemasaran digitalisasi, dan membangkitkan semangat UKM pasca terpuruk akibat pandemi COVID-19. Bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan, PT Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara menggelar kegiatan diklat tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada 41 mitra binaan di bidang kewirausahaan di kantor PT Jasa Raharja Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Dengan tema Share and Care, pelatihan kilat ini bertujuan untuk memberi pemahaman dan inovasi baru di era digitalisasi kepada mitra binaan serta menyerap aspirasi UKM saat menjalankan naik turun kewirausahaannya. Tamrin Silalahi, Kepala Cabang PT Jasa Raharja Sumatera Utara mengatakan, saat ini memiliki 1.034 mitra binaan, di mana sebanyak 774 mengalami masalah pengembalian pinjaman akibat dampak pandemi COVID-19. Dengan digelarnya kembali diklat ini, PT Jasa Raharja Sumut peduli kepada binaan UKM untuk dapat bangkit dari keterpurukan serta diharapkan dapat mengembalikan pinjaman sehingga usaha dan ekonomi mereka terus berjalan baik. Salah satu kegiatan yang kita laksanakan ini, seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya kita tidak mengharuskan ya mereka supaya segera melunasi, tetapi kami yakin dan percaya dengan insight baru, pengetahuan mereka tentang sistem kewirausahaan yang akan semakin baik ke depan, kami yakin dan percaya para mitra binaan kita pasti akan mengembalikan dana cicilan yang selama ini sudah menjadi tanggung jawab mereka. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Jasa Raharja ini merupakan bentuk kolaborasi kita, pemerintah Kota Medan, dalam hal ini Dinas Koperasi UKM Kota Medan, dengan PT Jasa Raharja untuk melakukan pembinaan, memberikan insight baru bagi pelaku UMKM, memberikan informasi baru bagi pelaku UMKM terkait dengan perkembangan UMKM saat ini. Selain itu, sebanyak 41 UKM mitra binaan ini juga dibekali motivasi dan sosialisasi tugas dan fungsi PT Jasa Raharja. PT Jasa Raharja Sumut juga memberikan bingkisan penghargaan kepada mitra binaan UKM terbaik. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Rika Novalina, salah satu warga Tebing Tinggi, mendatangi Mapolda Sumatera Selatan terkait tidak adanya kejelasan mengenai laporan dugaan kasus pengerusakan dan penyerobotan lahan di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan oleh salah satu PT. Lokasi kejadian tersebut berada di Sungai Lilin Desa Keban, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, sekitar tahun 2018 lalu. Merasa kurang puas akan laporannya ke Polres Lahat, Rika bersama keluarga dan kuasa hukumnya mendatangi Mapolda Sumsel untuk berkonsultasi dengan pihak kepolisian terkait laporan yang belum jalan hingga kini. Menurut kuasa hukum dari pihak warga mengatakan, kedatangannya ke Polda Sumsel untuk mempertanyakan perkembangan kasus yang pernah mereka laporkan ke Polres Lahat tentang lahan yang dirusak yang luasnya sekitar 50 hektar. Sedangkan yang dilaporkan adalah PT Priya Manaya Energi.
Kasus apa ya? Mempertanyakan masalah perkembangan kasus ini. Kalau memang tidak ada seperti apa, ya bersurat lagi gitu. Kasus apa itu? Kasus pencerobotan. Pencerobotan apa? Pencerobotan tanah. Tanah di mana lokasi titiknya, berapa luas? Yang dirusak ini sekitar 50 hektar ini Pak. Jadi penyerobotan apa perusakan yang kita laporkan? Pengerusakan, pencerobotan juga di sini. Terus pasal 551 juga. Itu yang menyerobot, yang merusak siapa yang kita laporkan? Terlapornya di sini sebagai PT di sini Pak, PT Primaraya Energi. Di mana titiknya? Maksudnya? Di lokasi atau gimana nih Pak? Lokasinya? Lokasinya di bersebelahan dengan PT tersebut. Di lahan ya? Ya. Hasil koordinasi sama Polda Sumsel apa itu? Iya, Polda Sumsel tadi merujuk lagi ke Polres Pak. Untuk mempertanyakan perkembangan kasus ini seperti apa. Udah berapa lama itu Pak? Udah 2 tahun di sini Pak. Udah tahun. Menanggapi permasalahan tersebut, Agung, selaku perwakilan dari PT Priamanaya Energi, mengatakan belum mengetahui secara lengkap, namun untuk konfirmasi lebih lanjutnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak PT yang berada di Jakarta. Setelah berkoordinasi dengan pihak Polda Sumatera Selatan, warga diarahkan lagi ke pihak Polres Lahat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Wakil Bupati Lampung Utara, Ardian Syahputra, meresmikan Masjid Az-Zahra di Pusat Belajar Mengaji atau PBM Dompet Duafa. Wakil Bupati mengharapkan warga Cahaya Negeri, Abung Barat memakmurkan masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Kedatangan Wakil Bupati Lampung Utara, Ardian Saputra, mendapat sambutan antusias warga Cahaya Negeri. Acara ini dihadiri pimpinan Yayasan Dompet Duafa, anggota DPRD Rendi Apriansyah, Kepala Dinas Sosial Eka Dharma Tohir, Kapolsek Abung Barat, AKP Ono Karyono, dan Ramil, Camat Abung Barat, Gunaido Utama, dan tokoh masyarakat. Peresmian Masjid Az-Zahra diawali pembacaan ayat suci Al-Quran, pemberian tali asih kepada puluhan anak yatim piatu, dan penandatanganan prasasti oleh Ketua Yayasan Dompet Duafa, Rahmat Riyadi, dan Wakil Bupati Ardian Syahputra. Dalam sambutannya, Ketua Yayasan Dompet Duafa, Rahmat Riyadi, mengucapkan terima kasih kepada para donatur atas wakaf tanah dan bantuan material maupun bentuk lainnya sehingga Masjid Az-Zahra terbangun dengan megah. Pembangunan masjid diawali dengan peletakan batu pertama pada 15 September 2021 lalu. Masjid berukuran 400 meter persegi, memiliki kapasitas sekitar 500 jamaah. Areal masjid sekitar 1,1 hektar. Masjid sekaligus pusat belajar mengaji Cahaya Negeri diasuh 5 ustadz. PBM membangun peradaban sosial, terutama santri dan masyarakat. Yang pertama tentu pendidikan sebagai pendukung. Kita sudah memulai TK dan ada juga asrama untuk tahfiz yang nantinya kita harapkan generasi muda ini akan bisa mendapatkan pendidikan agama yang memadai. Meresmikan Az-Zahra Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Barat. Mudah-mudahan dengan berdirinya masjid di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Barat ini, masyarakat Desa Cahaya Negeri bisa menjalankan ibadah umat Islam, mendirikan masjid, melaksanakan majelis ilmu di Masjid Az-Zahra ini. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansa, TV One mengabarkan. Relawan Sahabat Ganjar membagikan ratusan paket sembako untuk komunitas petani kopi dan gula aren di Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Buai Pematang, Ribu, Ranau Tengah, Kabupaten Oku Selatan. Bersamaan dengan terbentuknya kepengurusan Sahabat Ganjar, DPC Oku Selatan, komunitas petani kopi dan pengrajin gula aren lakukan deklarasi dukung Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden Republik Indonesia pada 2024 nanti. Selain itu, relawan Sahabat Ganjar bagikan paket sembako rakyat atau pasera ke masyarakat desa yang terdampak pandemi COVID-19 di Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Buai Pematang, Ribu, Ranau Tengah, Oku Selatan pada Jumat 6 Agustus lalu. Sebanyak 100 paket sembako disebar di wilayah tersebut. Pembagian dilakukan dengan menyambangi rumah masyarakat. Sebanyak 100 paket sembako disebar di wilayah tersebut, di mana pembagian dilakukan dengan menyambangi rumah-rumah warga. Masyarakat pun terlihat antusias dan menyambut baik kegiatan tersebut. Terima kasih untuk Pak Ganjar karena telah memberikan sembako untuk ibu-ibu dan bapak-bapak dan meringankan untuk bisa beban sedikit lah gitu. Alhamdulillah hari ini kita telah sukses melaksanakan 2 kegiatan sekaligus, yaitu pertama pasera paket sembako rakyat dan deklarasi komunitas petani kopi dan pengrajin gula aren. Tujuannya dilaksanakan kegiatan ini untuk selain untuk membantu masyarakat untuk
memberikan dampak positif terhadap masyarakat, dan tujuan kita untuk menaikkan elektabilitas Pak Ganjar agar bisa menjadi calon presiden di 2024. Sementara itu, Ketua Sahabat Ganjar DPC Oku Selatan, Medi, menceritakan awal mula terbentuknya simpatisan Sahabat Ganjar di Kabupaten Upaten tersebut. Saya tertarik dengan sosok Pak Ganjar, orangnya merakyat, milenial, dengan bergaul dengan masyarakat umum seperti yang menengah, bawah, dan sedang. Akhirnya dari bulan 1 kita rekernas ke Bali, pembentukan panitia dan selagam macam. Kita pembentukan di situ. Akhirnya kita pulang lagi akhir bulan 1. Dan saya ternyata di Oku Selatan ini banyak teman-teman kita sahabat Ganjar dari Oku Selatan. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Yayasan Surya Kebenaran Internasional dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa Kota Medan serta Yayasan BUMN melakukan kegiatan bakti sosial dan gebiar vaksin booster pada Sabtu lalu. Kegiatan yang menyentuh masyarakat kurang mampu ini digelar di lapangan basket metal Jalan Metal 4 Medan Deli Kota Medan. Masyarakat Kota Medan sangat antusias menyambut kegiatan yang diselenggarakan YSKI dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa Kota Medan. Kegiatan ini juga dihadiri Ketua Inti Sumut Jan Lee, Ketua Inti Medan Syafi'i Salim, Ketua Gema Inti Sumut Martin, Tokoh Pemuda Sumut Landen Marbun, Kabid Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Medan Dr. Helena Rugun Nainggolan, serta Koordinator Kemanusiaan YSKI Dr. Anita. Pemberian makanan tambahan merupakan salah satu komponen penting usaha perbaikan gizi keluarga dan program yang dirancang oleh pemerintah untuk menurunkan stunting. Makanan tambahan tersebut berupa 1.000 paket untuk warga Kota Medan yang berisi susu, kacang hijau, vitamin, dan telur. Panitia pun memberikan minyak goreng bagi kaum ibu rumah tangga. Dalam aksi sosial ini pun, panitia bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Medan melaksanakan gebiar vaksin booster. Terdapat 500 masyarakat yang hadir untuk divaksin dosis 2 dan 3, serta panitia memberikan kacamata baca untuk lansia sebanyak 800 buah. Bagian kecamatan, bagian susu dan vaksin berjalan lancar. Jadi kita sangat terima kasih kepada seluruh panitia dan para pihak yang sangat membantu di acara siang hari. Harapannya ya kegiatan ini akan kita adakan dan mungkin dari Deli juga para operator juga supaya semakin banyak masyarakat yang terbantu, baik itu di vaksin ataupun kacamata dan untuk pembagian susu kepada masyarakat yang membutuhkan. Bakti sosial tersebut digelar sebagai bentuk kepedulian Yayasan Surya Kebenaran Internasional dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa Kota Medan terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak di Kota Medan, serta membantu pemerintah mencapai target vaksin booster untuk warga Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Kelompok Pemuda Optimis Indonesia atau KPOIN menyelenggarakan rapat kerja memutuskan beberapa poin yang menjadi keputusan dalam menjelang Hari Kemerdekaan dan dukungan calon presiden menjelang pemilu 2024 mendatang. Rapat kerja Kelompok Pemuda Optimis Indonesia digelar di salah satu kafe di kawasan Medan Area Kota Medan. Dalam rapat kerja itu, Kelompok Pemuda Optimis Indonesia atau KPOIN memutuskan beberapa kesepakatan bersama menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia dan keputusan calon presiden yang didukung komunitas Pemuda Optimis Indonesia menjelang pemilu 2024. Dalam keputusan raker itu, Kelompok Pemuda Indonesia Optimis Indonesia cinta terhadap NKRI dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila, serta berjanji akan tetap menjaga ideologi negara NKRI, serta berjanji akan tetap menjaga ideologi NKRI. Kelompok Pemuda Optimis Indonesia mendukung Prabowo menjadi Capres tahun 2024 pada pemilu mendatang, serta beberapa keputusan lainnya terkait organisasi KPOIN. Ini dibentuk karena adanya rasa pemuda yang ingin menyatukan visi dalam hal kepemudaan, di mana kaum muda saat ini sudah banyak yang lupa dengan ideologi Pancasila. Maka kelompok Pemuda Optimis ingin membangkitkan kembali rasa juang para pemuda untuk mengembalikan Sumpah Pemuda yang telah dikumandangkan oleh para pendahulu yang terdahulu. Visinya menciptakan generasi muda yang tangguh dan peka dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Misinya membangun potensi masyarakat yang berkepribadian dan peduli terhadap permasalahan bangsa, guna terwujudnya kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia, dan turut serta melahirkan pemimpin-pemimpin yang beriman
bertakwa, jujur, berani, tegas, dan berkemampuan dalam menjalankan tugasnya, serta berperan aktif dalam mengawal kerja pemerintah menuju Indonesia makmur dan sejahtera. Di Sumatera Utara, kita sudah terbentuk di 21 kabupaten kota, dan insya Allah di bulan September kita sudah ada di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, dan kita juga sudah ada di 3 provinsi. Dari Kota Medan, Irfan Malkanasution, TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, belasan masyarakat Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau memenuhi pemanggilan ke Mapolsek Pujut Polres Rohil terkait permasalahan kemitraan sistem bapak angkat yang laporannya masuk ke polisi. Dugaan kasus penggelapan ini dilaporkan masyarakat Tanjung Medan, Rokan Hilir, Riau ke Bareskrim Mabes Polri melalui kuasa hukum yang mendampingi masyarakat setempat. Kuasa hukum yang mewakili masyarakat Ahmad Rosip Hasibuan mengatakan bahwa surat laporan dugaan penggelapan yang dilakukan PT Turganda sudah masuk ke Mabes Polri dan penyidikan sudah mulai berjalan. Saat ini sudah 15 orang masyarakat yang dimintai keterangan oleh penyidik dari Bareskrim Polri yang turun ke lapangan terkait laporan masyarakat tentang dugaan penggelapan yang diduga dilakukan perusahaan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara plasma dengan sistem bapak angkat. Pemeriksaan dilakukan di Polsek Pujut Polres Rohil. Kerjasama kemitraan sistem bapak angkat ini berawal dari kerjasama antara masyarakat menggunakan atas nama Koperasi Wira Usaha Sungai Kuning atau WUSKU dengan PT Turganda untuk mengelola lahan milik masyarakat menjadi perkebunan kelapa sawit yang luas arealnya mencapai 4.000 hektar di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Isi perjanjiannya yakni PT Turganda mengelola lahan tidur milik masyarakat secara plasma, kemudian dibentuk kerjasama kemitraan antara masyarakat dengan menggunakan Koperasi Wira Usaha Sungai Kuning dengan PT Turganda sistem bapak angkat. Saya mewakili Tanjung Medan anak kemenakan melalui Koperasi WUSKU yang sudah hampir puluhan tahun kerjasama dengan Turganda sampai sekarang tidak pernah selesai. Setiap mediasi yang diadakan selalu di ujung-ujung tidak selesai juga. Kita berharap kepada pihak terlapor agar diatensi untuk diselesaikan persoalan ini. Persiapkan jawaban-jawaban dari pihak terlapor sehingga kami masyarakat yang merasa dirugikan dengan kerugian yang cukup besar. Sepanjang sepengetahuan kami pada saat ini bahwa pihak PT Turganda tidak pernah bermitra dengan Koperasi WUSKU. Adapun pihak PT Turganda selama ini sejak berada di wilayah Rokan Hilir itu melakukan kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat peserta koperasi karya perdana dengan akte notaris tertanggal 13 Desember 2005. Dari Rokan Hilir, Riau, Dedi Eka Putra, TV One mengabarkan. Pergolakan perekonomian akibat pandemi COVID-19 serta dampak dari konflik antara Rusia dan Ukraina mengakibatkan merosotnya perekonomian dan kelangkaan pangan dunia. Sebagai perusahaan produsen pupuk, PT Pupuk Sriwijaya mengambil bagian dengan terus berinovasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, Andi Wijayanto, melakukan kunjungan sekaligus menjadi narasumber workshop PT Pusri Palembang dengan mengusung tema Semangat Patriotisme Insan Pusri dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pandemi COVID-19 telah menyerang serta melumpuhkan beberapa sektor yang ada di dunia tanpa terkecuali Indonesia. Ditambah lagi konflik Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan pergolakan perekonomian dan kelangkaan pangan dunia, serta cuaca ekstrim yang berdampak negatif yang menyerang sektor pertanian. Untuk itu, sebagai perusahaan produsen pupuk dan agrokimia, PT Pupuk Sriwijaya Palembang mengambil bagian dengan mengoptimalkan inovasi serta produksi pupuk dengan mendukung ketahanan pangan nasional yang merupakan program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintah. Sudah ada siklus musim tanam, musim panen, tugas dari industri untuk memastikan pada saat awal siklus pertanian tersebut maka pupuk yang dibutuhkan subsidi yang dibutuhkan oleh pertanian di wilayah-wilayah itu tersedia. Intinya bahwa kami tetap sustain ya. Continue untuk mempertahankan rentabilitas dan kehandalan pabrik sehingga kami tetap bisa memproduksi kurang lebih 2,6 juta ton urea dan 300.000 ton NPK dengan ketersediaan bahan baku yang stabil. Ini yang menjadi persoalan. Jadi tadi banyak masukan dari beliau supaya dari sisi perencanaan
kita membuat mitigasi risiko dari semua aspek, terutama pada saat kami membangun pabrik baru nanti. Berbenah dan mulai bangkitnya seluruh sektor PT Pusri bersama pemerintah siap memberikan yang terbaik bagi negeri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Untuk meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat, pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin menggelar pelatihan pembuatan peci yang bahan bakunya dari kain gambo serta penyaluran bantuan untuk para pedagang kecil dan asongan. Kabupaten Musi Banyuasin, Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian menggelar pelatihan pembuatan peci yang bahan bakunya berasal dari batik gambo muba. Pelatihan ini dilaksanakan di Rumah Gambo di Jalan Wahid Udin, Kota Sekayu. Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan dari 15 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Selain menggelar pelatihan pembuatan peci yang profesional, Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga memberikan bantuan kepada 90 pengusaha kecil serta asongan, berupa gerobak pedagang, payung pedagang, timbangan, serta berbagai bentuk sarana usaha bagi pedagang kecil. Alhamdulillah hari ini kita tadi barusan pembukaan untuk pelatihan pembuatan peci dari bahan gambo, kain gambo ya, untuk pelaku usaha UMKM dari 3 kecamatan, Sekayu, Babatongan, dan Lawangwetan. Kemudian ada pelatihan juga untuk mendesain kemasan bagi ibu-ibu UP2K PKK dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu juga Bu, ada bantuan-bantuan nih? Ya, ini sebetulnya bantuan dari hibah dari Kementerian Perdagangan RI melalui kami yang diberikan kepada pelaku usaha, dalam ini pedagang kaki lima dan asongan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, apa Bu bantuannya? Bantuannya berupa ada gerobak, kemudian etalase pedagang, ada payung penjualan, ada full box dan timbangan duduk ya. Rencananya dengan digelarnya pelatihan pembuatan peci dari bahan gambo ini, produk peci dari Kabupaten Musi Banyuasin bisa menghasilkan kualitas terbaik serta terkenal di pasar nasional dan internasional. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan menyepakati pengusulan Ranperda tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lansia untuk menjadi inisiatif DPRD Kota Medan. Kesepakatan bersama ini dilakukan dalam sidang rapat paripurna. Rapat paripurna berlangsung di gedung DPRD Kota Medan dengan agenda jawaban pengusul atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Medan sekaligus pengambilan keputusan DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lansia untuk menjadi inisiatif DPRD Kota Medan. Dalam rapat paripurna itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hashim, dengan didampingi 2 wakil ketua yakni masing-masing Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala, dan anggota fraksi DPRD Kota Medan. Rajudin Segala mengatakan seluruh fraksi-fraksi DPRD Kota Medan telah menyetujui dan menyepakati pengusulan atas Ranperda Kota Medan tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia untuk kedepannya menjadi inisiatif DPRD Kota Medan. Rajudin menjelaskan bahwa selama ini penyandang disabilitas dan lansia dinilai kurang mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kota Medan. Diharapkan dengan lahirnya Ranperda tersebut, kedepannya para penyandang disabilitas dan lanjut usia di Kota Medan dapat hidup setara dengan orang-orang pada umumnya. Di antaranya mereka mendapatkan fasilitas umum seperti fasilitas publik, ruang tunggu khusus, lift khusus, dan lainnya. Rajudin menilai para penyandang disabilitas dan lansia selama ini kurang mendapat perhatian dari sisi kesehatan dan kedepannya DPRD Kota Medan akan mengusulkan BPJS penerima bantuan iuran. DPRD Kota Medan meminta kepada Pemko Medan apabila peraturan daerah disahkan dapat diterapkan secara maksimal. Oh, sangat perlu ya. Pertama, selama ini penyandang disabilitas ini tidak dapat perhatian dari sisi kesehatan. Jika mereka sakit, kalau mereka punya keluarga mungkin bisalah mengobati. Makanya kita usulkan mereka ini harus dapat BPJS PBI yang biayanya ditanggung oleh BPD. Yang kedua, ketika nanti di tempat-tempat umum, mereka juga belum ada fasilitas, ada lift khusus, ada ruang khusus, gitu, ruang tunggu. Nah, ini selama ini belum ada. Maka dengan munculnya Ranperda ini kita akan munculkan nanti di salah satu pasal mereka itu diberi ruang khusus, diberi perhatian khusus baik di tempat layanan publik atau mungkin di pendidikan termasuk juga di rumah sakit. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, Dodi, TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda tanggapan kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang pengelolaan keuangan daerah. Ketentuan
Rapat paripurna beragendakan tanggapan kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang pengelolaan keuangan daerah berlangsung di ruang sidang rapat paripurna DPRD Kota Medan. Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Medan, Hasim, dengan didampingi dua Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga dan Rajudin Segala, serta segenap anggota DPRD Kota Medan, dengan turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman, serta pimpinan OPD dan Camat Sekota Medan. Menanggapi pertanyaan tentang adanya program PPK, selanjutnya menanggapi pertanyaan ini melalui pengantaran. Dalam nota pengantarnya, Wali Kota Medan Bobi Nasution diwakili Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman mengatakan, pemerintah Kota Medan akan tetap berkomitmen dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, serta akan membuka akses seluas-luasnya kepada publik sehingga masyarakat mendapatkan informasi ke depannya. Sementara itu menanggapi jawaban dari Pemko Medan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan dari Partai Keadilan Sejahtera, Rajudin Sagala, menjelaskan bahwa jawaban tersebut sangat memuaskan. Dan mereka menganggap itu adalah saran yang baik. Nah, kemudian kita akan sampaikan ke pihak Pemko untuk menjadi pertimbangan lah apa yang menjadi saran dan masukan dari DPRD Kota Medan ya, dari masing-masing fraksi. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi, Dodi, TV One mengabarkan. Bupati Tapanuli Utara, Nixon Nababan, membuka Prakongres Kebudayaan Batak Toba di Auditorium Kampus Institut Agama Kristen Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Bupati Tapanuli Utara, Nixon Nababan, menyambut baik serta mendukung Prakongres Kebudayaan Batak Toba yang dilaksanakan untuk memajukan budaya Batak Toba. Ketua Panitia Prakongres Robert Sibarani mengatakan Prakongres ini sangat penting untuk menentukan identitas Batak Toba kepada generasi mendatang. Menurutnya budaya Batak Toba dahulu sangat baik namun kini sudah mengalami perubahan. Setelah beberapa generasi adanya Batak Toba tentu memiliki kebudayaannya sebagai bagian dari pola hidup masyarakat Batak Toba yang perlu diwariskan pada generasi mendatang, anak cucu kita. Ini sangat penting, terutama mengenai identitas Batak Toba yang bisa sejahtera hidupnya dalam kehidupan nasional dan juga bisa berkolaborasi, berinteraksi dengan masyarakat internasional dengan konsep yang paling penting adalah kita berangkat dari kebudayaan kita, etnisitas kita, masuk pada dunia modern. Robert Sibarani juga mengungkapkan bahwa saat ini dalam penggunaan bahasa Batak Toba sudah mengalami perubahan, hal itu karena faktor eksternal dan modernisasi. Bagaimana kita bisa menuliskan kata-kata asing yang datang ke bahasa Batak, kata Batak, dan bagaimana juga menuliskan dengan aksara. Tentu kalau dahulu aksara dan bahasa Batak hanya untuk bahasa Batak, tapi sekarang ini sudah kita menemukan bahasa-bahasa atau kata-kata yang kita adopsi dari bahasa asing. Puncak Kongres Kebudayaan Batak Toba akan digelar pada 20 hingga 22 Oktober 2022 bertempat di TB Silalahi Center Balike, Kabupaten Toba, Sumatera Utara untuk menetapkan panduan bahasa, ejaan, penulisan aksara, serta tata bahasa Batak Toba dan inventarisasi benda-benda budaya yang ada di Eropa yang dibahas dalam beberapa kali prakongres. Peserta prakongres ini didatangkan dari berbagai daerah di wilayah Tapanuli bagian utara, termasuk mendatangkan sastrawan Batak dari Universitas Sumatera Utara. Prakongres Kebudayaan Batak Toba yang pertama ini mendapat dukungan dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Sebanyak 413 jamaah umroh travel Amira Mekah terbang dari Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu 7 Agustus 2022 kemarin. Penerbangan ini merupakan jadwal perdana ibadah umroh sejak selesainya musim haji tahun 2022 lalu. Travel umroh Amira Mekah kembali membuat terobosan baru. Walau penuh resiko, owner sekaligus tim besar Amira Mekah Travel menjadi pihak perdana yang menerbangkan 413 orang jamaah umroh pasca ibadah haji tahun ini. Berbagai persiapan matang telah dilakukan, mulai dari menyewa 1 unit pesawat maskapai Lion Air,
membooking satu buah hotel bintang di Madinah dan satu lainnya di Mekah agar para jemaah umroh mendapat kenyamanan ekstra dari penyelenggara. Mendengar arahan dan bimbingan dari pihak panitia, ratusan jemaah umroh tampak antusias mendengar arahan tersebut. Acara pelepasan jemaah umroh perdana dari Travel Amira Mekah pasca musim haji pun berlangsung khusyuk dan hikmat. Para jemaah tampak fokus berdoa agar diberi kekuatan dan diterima sebagai tamu sang halik. Pendamping jemaah umroh Amira Mekah juga datang dari berbagai provinsi, di antaranya Sumatera Selatan dan Bali. Dari data pihak Amira Mekah, para jemaah umroh yang terbang perdana ini berasal dari berbagai daerah, di antaranya Medan, dari Serdang dan Aceh. Sementara itu, Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rahman yang hadir untuk melepas keberangkatan jemaah mengaku bangga atas antusias masyarakat dalam mengikuti ibadah umroh saat ini. Selain itu, ia pun berniat kembali untuk melaksanakan umroh di bulan Desember mendatang. Kebanggaan kita juga Sumatera Utara ini, sehabis musim haji, kita perdana di Indonesia menerbangkan jamaah sekitar 400 lebih orang. Harapan kita jamaah mungkin nanti Allah berikan kesehatan mereka, pergi dengan sehat, pulang dengan selamat. Dan insya Allah Amira juga akan berangkat nanti tanggal 14 ya. Ada pemberangkatan lagi, Desember mungkin di bulan Desember ada berangkat lagi di tanggal 22 dengan kuota yang sama mungkin ya, 400 lebih di tanggal 14. Selanjutnya 413 orang jemaah umroh pun langsung diterbangkan dari Medan menuju Madinah dan pulang dari Jeddah Mekah. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tvnews.com. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.